Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah senang sekali saya Fainizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan yang istimewa ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait lelah membawa nikmat. Tentunya bersama Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Tentunya tidak lelah ya hari ini ya. Ya. Baiklah, Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan tentunya langsung saja kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja saya langsung ke Ustadz Hilman. Ya. Lelah membawa nikmat, lelah itu nikmat. Itu di mana lelah? Di mana nikmatnya ya? Padahal ini lelah loh sebenarnya nih. Iya. Dunia ini tempat lelah. Dunia ini tempat capek. Biarkan nanti istirahatnya di surga. Makanya siapapun orang yang berlelah ketika dia hidup di dunia untuk mendapatkan surganya Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga itu. Tapi barang siapa yang berleha-leha dengan kemaksiatan, dengan dosa selama di dunia, maka nanti dia akan mendapatkan balasan keburukan yang dia lakukan selama di dunia itu. Maka kalau ada yang tanya, kok capek banget ya, lelah banget dalam urusan dunia ini, memang dunia tempatnya capek. Tapi ada lelah yang disukai Allah. Lelah yang jadi nikmat. Apa itu? Ada 8. Okay. Wah, ini panjang pembahasannya ya. Yang pertama, lelahnya seseorang ketika berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Jihad itu bersungguh-sungguh dia menjalani apapun yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larangkan dalam kebaikan yang dia lakukan. Jangan memahami jihad dalam konteks yang sempit ya. Iya. Bukan hanya ke medan perang. Bukan hanya ke medan ya. perang, tapi memahami jihad itu sangat luas. Seorang ayah mencari nafkah bagi keluarganya, jihad. Untuk melepaskan kemiskinan dari keluarga tersebut, itu jihad. Seorang pelajar menuntut ilmu dengan belajar yang begitu dalam dan begitu keras, jihad. Seorang anak yang berusaha menyenangkan hati orang tuanya, itu juga adalah jihad. Seorang orang tua yang mengurus anaknya dengan pengurusan yang baik, itu juga adalah jihad. Jadi jihad itu segala sesuatu yang kita serius menjalaninya, maka itu adalah lelah yang disukai oleh Allah. Allah senang kepada orang yang berkorban untuk Allah. Siapapun yang berkorban untuk Allah, maka Allah akan balas setiap pengorbanannya dengan berbagai balasan terindah yang tak pernah dia bayangkan. Makanya kalau untuk akhirat, jangan setengah-setengah. Untuk akhirat itu harus sungguh-sungguh. Kesungguhanmu menjalankan urusan akhiratmu, maka akan mengantarkan kesungguhan Allah memberikan pahala terbaik untuk dirimu. Maka yang pertama, lelah yang disukai Allah adalah lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, lelahnya orang yang beribadah kepada Allah. Kita di bulan Ramadan ini berpuasa. Lelah, lapar, haus ya. Menjaga diri kita dari sesuatu yang buruk. Lelah. Tapi lelahnya ini Allah suka. Lelah membawa nikmat. Makanya ada 2 kebahagiaan ya dari orang yang berpuasa itu kan. Yang pertama, kebahagiaan dia saat berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan dia saat nanti berjumpa dengan Allah. Karena ibadah puasa yang dia tunaikan. Lelah, iya. Tapi Allah suka. Salat qiyamul lail, salat malam. Lelah gak? Iya. Harus bangun, ya, lagi dingin. Harus ke kamar mandi, ambil air wudhu, bentangkan sajadah. Lelah. Tapi Allah mencintai lelahnya itu. Jadi lelahnya seseorang dalam beribadah kepada Allah, itu adalah lelah yang mengantarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Maka jangan pernah berpikir begini. Aku sudah beribadah, aku sudah beriman, aku sudah beramal soleh, tapi kok hidup aku dalam tanda kutip misalnya ya, dalam urusan dunianya gak sesuai gitu.
kembali kepada poinnya, bukan itu ukuran keberhasilannya. Tapi saat kita merasakan ketenangan dari hasil ibadah yang kita tunaikan, itu kan mahal sekali. Makanya jangan iri dengan urusan dunia yang orang lain miliki. Ya. Kadang ada bahasa gini, kenapa ada orang yang ibadahnya kayaknya biasa-biasa aja, tapi kok dunianya Luar biasa. luar biasa. Sedangkan aku kayaknya udah luar biasa ibadah tapi dunia biasa aja. Bukan itu ukurannya. Tapi saat engkau dihantarkan kesempatan untuk beribadah dan engkau mendapatkan ketenangan dalam beribadah itu, lelah. Iya. Tapi lelahmu akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya kadang lelahnya orang untuk berhijrah, lelahnya orang untuk beristiqomah itu kan mahalnya luar biasa, Mbak Eva. Maka wajar kalau kemudian Allah berikan banyak pahala kan. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk untuk menuju yang baik itu kan berat tuh. Ninggalin sesuatu tuh lelah hati, lelah pikiran, kan gitu, lelah fisik. Tapi percayalah, Allah akan ganti apa yang kamu tinggalkan semata-mata untuk Allah. Begitu juga dengan istiqomahnya. Istiqomah tuh berat. Yang ringan istirahat. Iya kan? Iya. Maka di surat Fussilat ayat 30 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang qalu rabbunallah, yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya dia beriman. Tsumastaqamu, kemudian dia berlelah-lelah untuk istiqomah. Jadi istimror gitu, berkelanjutan. Digoda, di apa, pokoknya dia capek, tapi dia tetap istiqomah. Maka apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan ada malaikat yang turun kepadanya seraya mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan aku akan berikan kabar gembira kepadamu dengan surga yang Allah janjikan. Maka lelahnya dia di dunia terasa nikmat karena Allah berikan janji kebaikan setelah dia lelah di dunia. Maka dunia tempatnya capek. Satu, lelah yang disukai Allah ada lelah ketika dia berjihad di jalan Allah. Yang kedua, lelahnya seseorang karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini lebih konteksnya lebih meruncing. Lelahnya seseorang yang mencari nafkah bagi keluarganya. Saya bekerja, Mbak Eva bekerja untuk keluarga, itu ibadah. Barang siapa yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan lelah, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya kerja harus capek, biar diampuni dosa-dosanya. Kan kadang kita suka merasa begini ya Allah kok capek banget ya gitu. Kita tuh udah banting tulang gitu ya, tulang banting. Ya kadang mohon maaf, kadang gak dihargai gitu ya. Kadang merasa kurang terus dan seterusnya. Jangan merasa begitu. Karena setiap helaan nafas yang kamu lakukan, langkah detak-detik yang kamu kerjakan, tetesan keringat yang keluar ketika bekerja, mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lelah. Kenapa aku bisa begitu, Karena ikhtiar itu kewajiban. Yang nyuruh bekerja itu siapa? Allah. Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur." Ya. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas sehingga mudah untuk kamu jelajahi. Apa perintahnya? Maka berjalanlah di muka bumi ini wa kulu min rizqi, dan makanlah sebagian rizki yang Allah berikan kepada dirimu. Berarti kita ini capek kerja, lelah kerja, perintah siapa? Perintah Allah. Lelah, tapi lelahnya membawa nikmat. Maka setiap langkah orang bekerja itu kan jadi jihad fisabilillah. Kalau ada orang yang wafat saat dia bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka dia wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah. Lelah, tapi lelahnya membawa nikmat. Lelah yang disukai oleh Allah. Yang keempat, masih ada waktu? Masih ada waktu satu lagi. Yang keempat, lelahnya seorang ibu yang mengandung, melahirkan, mengurus anaknya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran kan,
diibaratkan apa? Bersusah payahnya seorang ibu ketika mengandung dan melahirkan. Maka saya sering berpesan kepada siapapun, jangan sakiti hati ibu kita, orang tua kita. Terutama ibu ya. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Untuk semua para ibu, lelahmu jadi ibu itu disukai Allah. Mengandungmu, melahirkanmu, menyusuimu, membesarkan anak-anakmu dengan susah payahnya dirimu, maka itu adalah lelah yang disukai Allah. Maka tadi yang ketiga, ayah mencari nafkah, lelahnya disukai Allah. Ibu mengurus anaknya, lelahnya disukai Allah. Maka bayangkan kalau kita merasa, aku tuh berat banget yang ngurus anak aku, misalnya ngebesarin anak aku, gimana caranya? Tenang, karena lelahmu akan Allah balas dengan surganya. Allah akan balas dengan semua kebaikan yang Allah siapkan untukmu para ibu yang lelah mengurus anaknya. Amin. Baru 4 Mbak Eva. Iya, baru 4 nih. Kita masih tunggu 4 selanjutnya ya. Apa? Tapi sesaat lagi kita Baik. akan kembali. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Lelah Membawa Nikmat. Kita akan lanjutkan lagi. Ya. Tadi sudah ada 4 lelah yang disukai Allah yang membawa nikmat. Betul. 4 selanjutnya. Baik, kita ulangi ya, barangkali ada pemirsa yang baru bergabung. Betul. Ya, 4 lelah sebelumnya yang disukai Allah. Yang pertama, lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, lelahnya orang yang beribadah dan dia istiqomah di jalan Allah. Yang ketiga, lelahnya seorang ayah, seorang suami yang mencari nafkah bagi keluarganya. Yang keempat, lelahnya seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan mengurus anaknya. Yang kelima, lelahnya seorang anak yang merawat orang tuanya. Ada kisah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Mungkin Mbak Eva pernah dengar ya. Pemuda ini adalah pemuda yang namanya masyhurun fil akhirah wala masyhurun fid dunya ya. Dia terkenal di langit, masyhurun fis sama wala masyhurun fil ar. Dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Namanya viral di langit. Tapi enggak viral di dunia, di bumi. Siapa orang itu? Pemuda berasal dari Yaman. Dari kampung Qoren. Bahkan Nabi itu mengibaratkan, kalau nanti engkau bertemu dengan pemuda ini, mintalah doa kepadanya. Karena doanya sangat dikabulkan oleh Allah. Apa keistimewaannya? Iya. Ternyata seorang pemuda ini adalah pemuda yang begitu sayang sama ibunya. Dia menghabiskan waktunya hanya untuk mengurus ibunya. Hanya untuk menemani ibunya. Dikisahkan, ibunya itu sudah tua renta, matanya buta, kakinya lumpuh. Maka Uwais setiap saat hanya membersamai ibunya. Sampai singkat cerita, ibunya tuh pernah punya keinginan untuk berangkat haji ke Baitullah. Apa jawaban Uwais? Aku tidak mampu, Mak, karena gak punya biaya begitu. Tapi ternyata keinginan Uwais untuk memuliakan ibunya sangat luar biasa. Maka Uwais punya inisiatif. Apa? Akhirnya Uwais punya inisiatif untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Itu digambarkan, Uwais membuat kursi kecil. Uwais simpan di pundaknya, di punggungnya. Kemudian ibunya naik ke tubuh Uwais. Dan Uwais gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Karena saking berbakti kepada ibunya. Sampai di Mekah, Uwais bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Penasaran karena Nabi pernah menceritakan ada seorang pemuda yang namanya viral di langit, tapi gak viral di bumi.
Siapa pemuda itu? Cirinya, nanti kalau kamu buka bajunya, lihat punggungnya, akan banyak keluar darah. Maka ketika ada pemuda dari Yaman, dari Koran ini, dicobalah, buka bajumu. Ketika dibuka, di punggungnya banyak keluar darah. Kenapa? Karena gesekan kulit dengan kursi, akibat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ya Allah. Mintalah doa kepadanya, karena doanya dikabulkan. Lelahnya seorang anak merawat orang tuanya. Mohon maaf Mbak Eva, pemirsa, hari ini kita menemukan fenomena ya. Kadang satu orang tua bisa mengurus banyak anak. Tapi kadang banyaknya anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Padahal lelahnya ngurus orang tua itu lelah yang disukai Allah. Makanya hari ini, jika kita masih dititipkan orang tua dalam hidup kita, kalau kita bisa rawat dengan baik, rawat. Kalau kita bisa berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepadanya. Karena kalau sudah tidak ada, kita akan merasakan sakit yang paling mendalam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, rogima anfuh, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa yang celaka? Mereka yang masih punya orang tua, tapi gak bisa masuk surga. Karena dia lupa berbakti kepada orang tuanya. Dia lupa merawat orang tuanya. Dia lupa memuliakan orang tuanya. Ujungnya hanya penyesalan yang ada. Maka siapapun hari ini yang kita dititipin orang tua, misal sudah tua, sudah sepuh, ayo, itu pintu surga untuk kita. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Silakan kau masuki ke dalamnya. Karena saat engkau lelah merawat orang tuamu, maka di saat itu lelahmu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, lelahnya seseorang yang berdakwah di jalan Allah. Dakwah itu gak mudah. Ada yang mencibir, ada yang menghina, ada yang gak suka. Betul? Betul. Maka sungguh kemuliaan dari Allah ketika kita diizinkan untuk berdakwah. Dakwah, mengajak, menyeru, menyampaikan, mempengaruhi yang baik-baik. Dakwah. Lelahmu dalam berdakwah disukai oleh Allah. Dakwah lillahi ta'ala, dakwah karena Allah. Maka mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk makin dekat dengan Allah. Yang ketujuh, lelahnya seseorang yang belajar. Makanya adik-adik saya, teman-teman saya yang sekarang lagi belajar, capek ya? Gak apa-apa. Karena itu lelah yang disukai oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya ketika belajar, maka dia tidak akan merasakan manisnya setelah belajar. Maka harus belajar. Saya percaya Mbak Eva sampai dengan titik hari ini karena proses belajar yang begitu panjang. Mungkin Mbak Eva jadi jurnalis, Sampai sekarang juga saya masih belajar. mungkin berdarah-darah, berkeringat-keringat, Iya. belum dicibir, dihina, mungkin diomongin sama orang, mungkin direndahin sama orang. Saya percaya itu. Maka lelahnya belajar disukai oleh Allah. Dan yang terakhir, kedelapan. Lelahnya seseorang ketika ditimpa kesusahan dan kesulitan. Maka cara Allah mencintai seorang hamba itu, salah satunya Allah menghadirkan ujian dalam hidupnya. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian kepada hamba tersebut. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ujian dari Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka dengan ujian dari Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Saya yakin barangkali ada di antara pemirsa yang lagi diuji hari ini. Mbak Eva, saya juga mungkin lagi diuji dengan ujiannya masing-masing. Sabar ya. Kan lelah-lelahnya kita dengan kesabaran itu akan mengantarkan nikmat dari Allah. Allah lagi memeluk kita, lagi menyapa kita dengan ujian-ujian yang datang. Maka lelah, tapi nikmat, dicintai oleh Allah. Kelak seseorang yang ketika hidup di dunianya banyak diuji Mbak Eva, dan dengan ujiannya makin dekat sama Allah, maka nanti ringan hisabnya ketika di akhirat. Karena Allah dahulukan semua ujiannya di dunia. Dan dia ridho dengan ujian itu. 8 lelah yang disukai Allah. 1,
lelahnya seseorang yang berjihad di jalan Allah. Dua, lelahnya seseorang yang beribadah dan istiqomah ibadahnya kepada Allah. Yang ketiga, lelahnya seorang ayah, seorang suami yang mencari nafkah bagi keluarganya. Empat, lelahnya seorang ibu yang mengandung, melahirkan, mengurus anaknya. Lima, lelahnya seorang anak yang merawat orang tuanya. Enam, lelahnya seorang dai yang berdakwah. Tujuh, lelahnya seorang yang menuntut ilmu dan belajar. Delapan, lelahnya seseorang yang sedang diberikan kesusahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan lelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita belum termasuk dari 8 orang yang lelah tadi, cobalah mulai mencari karena kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan adalah orang yang lelah dengan urusan dunia. Nah, sehingga tidak mendapatkan rasa cintanya dari Allah tadi. Makanya sekarang switch, harus jadi lelah yang disukai Allah. Biar kita mendapatkan nikmat tadi. Amin. Lelah yang membawa nikmat. Masya begitu Allah. ya. Baiklah, kita akan break lagi. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Lelah Membawa Nikmat. Nah, kita juga sudah memiliki pertanyaan dari netizen. Ustadz, kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang saya ketahui ketika kita mencari nafkah, insya Allah pahalanya besar. Namun kadangkala ketika kita bekerja, kita akan merasakan lelah. Lalu itu bagaimana ya cara kita menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Nah itu dia nih, ini seorang ibu juga mungkin ya, sudah lelah mencari nafkah, mungkin lelah juga menjadi ibu, mengurus anak-anaknya. Nah itu bagaimana Masya Allah. nih Ustadz? Ini sempurna berarti beliau ya. Artinya lelahnya menjadi seorang ibu, lelahnya dia bekerja, maka memang harus lelah. Justru kalau nggak lelah, kita nggak akan merasakan nikmat dari apa yang kita usahakan. Maka biarlah kelelahan itu menjadi rasa yang tertanam di dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan nikmat-nikmat dari yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada pertanyaan, contoh ya, Mbak Eva tolong jawab. Pilih mana? Lelah bekerja atau lelah nyari kerja? Lelah bekerja tentunya kan. Oke. Iya. Banyak di antara kita yang kadang sering mengeluh dengan apa yang kita lakukan saat ini. Padahal dia lupa. Boleh jadi apa yang kita keluhkan saat ini adalah apa yang orang lain inginkan. Betul. Betul nggak? Betul, betul. Kita suka ngerasa, ya Allah kok capek banget ya. Iya. Kok sibuk banget sih kita nih. Jadi apa sih? Kadang-kadang suka begitu kan? Iya. Boleh jadi kelelahan yang kita rasakan saat ini adalah kelelahan yang orang lain itu damba-dambakan. Orang tuh pengen ada di posisi kita. Orang tuh pengen dikasih nikmat lelah seperti kita. Maka jawabannya adalah jalani, nikmati. Jalani, nikmati. Lelahmu, jalani. Lelahmu, nikmati. Maka ada orang yang mendapatkan balasan lelahnya langsung di dunia, ada. Tapi ada orang yang dia ngerasa udah lelah, tapi kok kayaknya dunianya kok nggak dapet ya? Iya kan? Iya. Jangan pernah khawatir. Karena Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Itu bersyukur. Makanya nanti ada dua istilah kan, ada syukur, ada syakur. Itu beda. Kalau syukur, berterima kasih kepada Allah atas sesuatu yang enak, yang baik-baik. Tapi kalau syakur, berterima kasih kepada Allah walaupun yang datang tuh yang gak baik dalam pandangan kita. Itu levelnya udah sangat tinggi. Iya. Dari syukur jadi syakur. Maka siapapun yang hari ini lagi bekerja, capek, lelah, syukuri nikmat bekerja itu dan syakuri juga sesuatu yang barangkali kurang atau yang gak enak. Sebelum Allah mencabut nikmat yang dititipkan kepada kita. Kadang yang bikin hidup tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena rasa syukurnya.
Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Jalani lelahnya, nikmati lelahnya, insya Allah Allah akan berikan balasan terbaik dari setiap tetesan keringat yang kita keluarkan karena lelahnya bekerja mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Apalagi saat ini saat bulan Ramadan, ladangnya penuh dengan kenikmatan dan kelelahan juga begitu ya. Dan jangan jadikan alasan karena puasa Ramadan kemudian kita bermalas-malasan, tidak. Ya, justru puasa Ramadan itu harus dijadikan sebagai momentum produktif. Achieve target, disiplin, lebih profesional. Karena kita belajar dari puasa kan. Iya, betul. Puasa kita disiplin, sahur disiplin, ketika buka disiplin, betul? Betul. Ketika puasa kita profesional. Iya. Kita menjaga diri biar gak ngelakuin sesuatu yang haram. Iya. Kan bisa aja kalau mau nakal. Iya. Kita ke kamar, makan. Iya kan? Iya, nggak ada yang melihat. Gak ada yang melihat. Tapi kita belajar profesionalitas dalam puasa kita. Yakin Allah melihat. Manusia gak melihat, tapi Allah melihat. Sama dengan bekerja kita. Jangan bekerja ABS, jangan asal bosenan. Kan kadang-kadang ada yang suka cari muka. Iya. Ya, biasanya orang yang cari muka tuh gara-gara gak punya muka tuh. Jadi jangan cari muka katanya. Bekerja karena Allah, ya, gak apa-apa, ya. Ustaz, tapi kan aku udah banting tulang, tapi kok gak dihargai? Tenang, tunjukkan kinerja kita. Kalau kita gak dihargai dalam konteks sekarang, boleh jadi Allah sedang menempatkan kita pada sesuatu yang lebih baik. Kapan waktunya? Allah Maha tahu. Give the best, be the best, keep the best. Beri yang terbaik, jadi yang terbaik, dan tetap terus jadi orang baik. Insya Allah. Amin, amin, dapat amin. lelah itu yang Amin. nikmat itu. Jadi lelah yang mendapatkan nikmat. Baiklah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga tentunya apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.